Halo, shalom semuanya. Kita ketemu lagi. Gimana keadaan saudara? Udah divaksin belum? Pasti sudah ada yang udah divaksin, ada yang baru sekali, 2 kali. Pokoknya tetap sehat ya, tetap semangat. Karena hari-hari ini ingat, walaupun kita melewati banyak pergumulan dan memang banyak sekali pergumulan yang ada, mungkin dalam pernikahan saudara, tiba-tiba saudara merasa lo baru menikah, kok yang diharapkan tidak seperti yang saudara pikirkan. Atau sudah menikah, udah lama menikah, tiba-tiba pasangan saudara berubah cara mentreat saudara, memperlakukan saudara dan sebagainya. Atau ada yang mempunyai masalah tentang keuangan, pekerjaan, usaha. Atau ada di antara saudara yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan, yang saudara udah berdoa, sudah minum obat, sudah melakukan yang terbaik, tapi belum sembuh total. Jangan menyerah, jangan lemah. Pokoknya kita hari-hari ini harus menjadi kuat karena saudara itu kuat. Saudara sudah menerima kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan saya mau membagikan firman Tuhan yang selalu menjadi berkat dalam hidup saya. 1 Korintus 10 ayat 13, ini menjadi kekuatan waktu saya melewati banyak pergumulan ataupun tekanan. Saya bacakan ya. 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, 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 amin. Ya, jadi saudara, please jangan menyerah, jangan menjadi lemah. Setiap kita harus berjuang melawan tekanan-tekanan, bahkan melawan mungkin pemikiran. Kadang-kadang pertempuran kita, perjuangan kita tuh ada di pikiran kita, ya. Karena itu biarlah hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan, karena kekuatan kita datangnya daripada Tuhan, dan setiap saudara sudah diberi kekuatan supranatural itu. Ingat loh, kita dijadikan serupa dan segambar dengan Dia, berarti sungguh-sungguh kekuatan Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Dan biarlah itu kita pakai, kita gunakan. Tetapi untuk itu kita harus tahu, kita harus juga mengubah cara berpikir kita. Saudara, untuk itu ubahlah cara berpikir kita seperti apa yang kata firman Tuhan katakan. Jangan ikutin emosi kita. Jangan percaya dengan emosi kita. Kenapa? Karena emosi, kalau kita lewat tekanan suka galau. Yang ada jadi bingung, jadi takut. Nah, kalau kita percaya dengan emosi kita mulai khawatir, kita mulai takut, mulai deh pikiran-pikiran yang negatif itu keluar. Dan yang ada kita percaya dengan pikiran negatif. Padahal firman Tuhan memberikan kekuatan, dan kan Tuhan juga dibilang, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi loh kekuatan saudara dan saya. Dan Tuhan itu setia banget. Karena waktu kita melewati masalah itu tidak akan melebihi dari kekuatan saudara dan saya. Dengan kata lain, Tuhan tidak akan izinkan masalah itu melampaui kekuatan kita. Berarti kan kadang-kadang kita berpikir, aduh udah gak kuat lagi, masalahnya sudah besar banget. Tetapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, ada kekuatan untuk saudara dan saya untuk melewati masalah itu. Jadi jangan menyerah, dan jangan menjadi lemah. Dan untuk itu jangan kita mengasihani diri sendiri, self pity, jangan saudara. Ya, kita harus kuat karena yang ada di dalam saudara dan saya adalah kekuatan daripada Tuhan sendiri. Firman Tuhan berkata, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku dapat melakukan segala perkara, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berarti setiap perkara seberat apapun
Pertama, tidak melampaui kekuatan kita. Dan yang kedua, dapat kita tanggung karena kita ada di dalam Dia. Dan Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Ingat, Tuhan selalu menyertai kita. Karena itu andalkan Tuhan. Dan kan firman Tuhan bilang, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara, ubah cara berpikir kita. Ingat, waktu saya paling suka cerita sama anak-anak saya tentang Daud dan Goliat. Daud kelihatannya biasa, anak ya bukan, masih muda, kecil dibanding Goliat yang raksasa yang besar begitu. Goliat yang jago, sudah biasa bertempur. Tetapi Daud datang dengan kekuatan daripada Tuhan. Dia percaya sama Tuhan, dia beriman, dia besarkan imannya dia. Saudara, masalah kita kelihatannya mungkin besar banget seperti Goliat. Tetapi ingat, kekuatan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Daud itu juga diberikan kepada saudara dan saya. Ayo, mari hari ini kita bangkit, jadilah kuat, jadilah tegar, jangan menyerah. Ya, biarlah hidup kita menjadi kuat. Sebagai penutup saya kasih ilustrasi. Saudara, kalau kita lagi makan jeruk ya, di dalam jeruk itu banyak benih-benih. Nah, benih-benih itu untuk menjadi buah jeruk lagi tentunya kita harus tanam di dalam tanah kan. Kalau nggak ditanam, ya nggak bertumbuh, nggak menghasilkan jeruk lagi. Tetapi untuk ditanam, benih itu dimasukkan ke dalam tanah. Saudara bisa bayangkan tidak kalau kita itu benihnya. Kita masuk ke dalam tempat yang gelap. Sepertinya ditimbun sama tanah-tanah, ditimbun sama begitu banyak masalah. Sepertinya nggak bisa keluar lagi. Tetapi Tuhan memberi kekuatan. Benih itu juga bisa keluar, mendorong tanah-tanah itu dan keluar sebagai tunas, keluar menjadi lebih kuat lagi, lebih kuat lagi, akhirnya menjadi sebuah pohon jeruk yang menghasilkan buah banyak. Dalam kehidupan kita waktu mengalami masalah, pergumulan, tantangan, baik itu dengan suamimu, dengan keuanganmu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan mertua saudara atau dengan orang tua saudara, saudara kita harus kuat, andalkan Tuhan. Ingat, saudara dan saya seperti benih waktu mengalami masalah itu kita mendapat kekuatan supaya benih itu bisa keluar. Saudara bisa keluar. Saudara bukan seorang yang lemah, tetapi saudara dan saya kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Karena itu ubah cara berpikir kita adalah orang-orang yang pemenang dan kita telah menerima kekuatan daripada Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita hari ini tidak ada yang menyerah. Apapun masalah yang kita lewati, Tuhan bilang pencobaan saudara dan saya tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan waktu kita dicobai, Tuhan sudah ada di situ. Tuhan, dialah yang membuka jalan, dialah yang memberi jalan keluar. Saudara, kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu walaupun singkat ini kita bisa ngobrol sama-sama Tuhan. Dan kami tahu Engkau hadir di rumah-rumah dimanapun teman-teman sedang berada saat ini, Victorious People sedang berada. Tuhan terima kasih, Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Apapun masalah yang kami lewati saat ini, pada saat kami lemah kami tahu, karena Engkau kami boleh kuat. Pada saat kami sakit, Tuhan kami percaya karena Engkau kami menerima kesembuhan. Kalau ada di antara kami yang saat ini terikat dengan segala hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan kami bawa kepadamu. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang kudus, Allah yang mampu melepaskan itu dan memberi kekuatan kepada setiap kami untuk melepaskan, meninggalkan segala yang tidak berkenan. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mengurapi kami, dan hari ini kami terima kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, teman-teman, sampai ketemu di lain kesempatan. Dan ingat, kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jangan menyerah, tetap kuat karena Tuhan Yesus memberkati engkau luar biasa. Shalom, sampai jumpa.